bisa melayani Tuhan Yesus dan melayani Bapak Ibu sekalian. Yuk kita memuji kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhan dan Raja kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya menjadi mungkin. Semuanya menjadi mungkin dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami, dan Raja kami. Hore! Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya yang baik. Tuhan Yesus memberkati karya firman ciptaannya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu jadi mungkin dan difirmankan untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus terpujilah kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesusku. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Raja. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Firman yang membebaskan kami, firman yang menumbuhkan kami, firman yang mengubahkan kami, firman yang datang mengalir membawa kasih karunia, firman yang mengubahkan kami, firman yang menjadikan kami manusia yang baru, firman yang menyembuhkan setiap kami, tubuh, roh, jiwa, termasuk mulut kami disembuhkan. Tutur kata, lidah, ucapan kami disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya Engkau memberikan kami lidah yang baru, lidah yang memuji-muji Tuhan, mengagungkan Engkau, bersaksi tentang kebesaran-Mu.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja mulia. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar, terkhusus Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, pergumulan, sakit, terhilang arah hidup Anda, terpuruk jatuh dalam kegelapan dosa, terikat oleh kuasa roh jahat, setan, iblis. Firman ini hadir menerangi setiap pemirsa dan pendengar, dan menjadi jawaban buat hidup Anda. In Jesus' name, I pray to the Lord. Glory, 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 glory to God. Amen. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban setiap kata sia-sia yang diucapkannya. Maka dalam doa tadi, Pastor mendoakannya. Yang disembuhkan bukan hanya roh, jiwa, dan tubuh kita, tetapi mulut kita, lidah kita, ucapan kita juga disembuhkan. Mari saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap pemirsa dan pendengar boleh mengalami berkat-berkat rohani saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali saudara-saudara, kita akan membaca, melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 37. Demikianlah sabda firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, sabda Tuhan ini diberi perikop yang kita baca, ya. Yesus dan Belzebul. Jadi yang kontra dengan kuasa Yesus adalah Belzebul. Selamat mendengarkan ayat 22 sampai 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat, karena dia buta dan bisu. Jadi orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus dan dilepaskan. Jadi jelas sekali bahwa yang kontra dengan kuasa Yesus adalah Belzebul. Lanjut ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Thinking again. Yang menyerang kuasa Yesus siapa? Orang Farisi. Dengan statement, Yesus pakai kuasa setan. Dijabarkan di sini dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kalau ini yang terjadi, terus apa ya untungnya setan? Yang diajarkan berita kerajaan surga, yang dimuliakan Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Terus untungnya setan apa ya? Tapi itulah dasar orang Farisi yang memang kerjaannya suka menuduh. Lanjut ayat 25. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, atau setan mengusir setan, ia pun akan terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Hati-hati ya dengan yang kontra dengan kuasa Yesus. Jangan kita menempatkan diri kita sebagai hakim. Saya rasa kita ini semua harus rendahkan hati, supaya kita betul-betul bisa membawa kabar baik yang bermuatan damai sejahtera, yang bertujuan untuk kebenaran, kasih, keselamatan, dan maksud dan tujuan karya keselamatan Kristus sebagai manusia. Dengan kelepasan, kesembuhan, itu dapat terwujud, yaitu keselamatan kekal. Amin. Ayat 28 dari Matius 12. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Bapa, kuasa ilahi, maka sesungguhnya kerajaan surga sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikat, barulah dapat ia merampok rumah orang itu. Siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Ayat 31 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dari kisah di atas kita sudah bisa mengerti yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu apa. Ya. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wih, seram banget. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Mari merenungkan. Bagaimana mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Ataupun sebaliknya, bagaimana mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Thinking again. Hendaklah yang berhikmat, yang memiliki telinga, mendengarkan dan merenungkan baik-baik ini. Ayat 34, di sini perkataan Tuhan keras ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Seperti yang Pastor bilang kemarin ya, bahwa kalau kita mau nilai orang, mungkin kita nggak bisa ikuti lagu.
dalamnya hatimu, aku tidak tahu isinya. Tapi kita sebagai orang berhikmat, kita bisa lihat seseorang itu dari mulutnya. Kata-kata apa yang keluar. Kalau firman ucapkan, ucapkanlah. Kalau firman diam, kita juga harus diam. Jangan ditambah-tambah, ya. Maka berharga kalau pastor bisa share seperti gini, satu perikop pastor membacakan, meskipun tidak menjelaskan seperti orang-orang yang pandai-pandai itu ya, yang mengerti banyak ilmu teologi, tafsiran, hermeneutika, homiletika, wah, historical, wah. Tapi dengan kita membaca firman, yang penting miliki kerendahan hati, haus lapar akan Tuhan. Firman ini akan diterjemahkan dari logos tulisan menjadi rema. Rema ini akan mengenyangkan setiap kita sesuai apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Lanjut, di sini Tuhan bicara keras ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi orang jahat sebetulnya dia bisa merasa baik, tapi mulutnya keluar kata-kata yang jahat. Karena apa? Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Nah, sementara ayat 35 ya. Orang yang baik. Amin. Setiap orang bisa mengklaim orang baik. Saya orang baik, Anda orang baik, semua orang baik, semua. Tetapi Tuhan ajarkan di sini bahwa orang yang baik sesungguhnya atau seharusnya mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau bahasa Makassar, bajik-bajik ki cari tanu. Nah, supaya nyamang kulang nyeret. Baik-baik kau bicara deh supaya enak didengar gitu ya. Jadi orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik tentunya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat pasti dari perbendaharaan yang jahat. Jadi selalu pastor sampaikan kembali hari ini, seharusnya lah ketika kita hidup baru dalam Kristus, pabrik kata-kata jahat itu sudah bangkrut, tutup, close order. Justru ketika kita sudah lahir baru in Jesus name, yang ada pabrik kata-kata yang baik. Semua yang baik datang dari Tuhan, membangun, bersaksi, menguatkan. Karena orang yang baik pasti mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulutnya. Dan orang yang jahat pasti juga mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Bisa diterima? Sejauh ini Bapak Ibu bisa ngikutin ya? Yes. 2 ayat 36, 37 dari Matius pasal 12. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, camkanglah, ingatlah hal ini. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang jahat, kata-kata yang melemahkan, hoak, fitnah, tuduhan palsu, Tuhan yang bilang kok bahwa mereka pasti dihukum. Baik hukuman di dunia maupun nanti pada saat hari penghakiman. Jadi mau apa lagi? Kita hidup cuma sementara. Orang Jawa berkata, urip iku hanya numpang ngombe. Kira-kira gitu. Ngapain kita mau cari apa ya? Sensasi-sensasi murahan. Padahal kita sebetulnya hanya mau melampiaskan
hati kita yang jahat. Memang kalau mulut ini saudara-saudara maki orang, atau karena kita menyatakan iri dengki kita, lalu orang-orang yang sekelompok kita memuji kita, hati ini rasanya seperti melayang-melayang. Tetapi tidak demikian orang yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita untuk tenang, diam, berdoa, dan percaya. Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kondisi-kondisi yang mungkin menurut manusia tidak oke banget, tapi kita bisa mengendalikan diri. Kalau dulu sebelum pesta lahir baru itu gerusa-gerusu, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit saya nggak terima, dikit-dikit ayo gua tantang lu, duel. Dulu normal karena belum dalam Tuhan Yesus. Tapi hari ini bukan tidak bisa menerima tantangan, bukan juga tidak bisa atau tidak punya nyali meladeni orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada Roh Kudus yang menuntun setiap orang percaya. Lihat bagaimana iman Kristen sejak zaman Kisah Para Rasul ditekan semakin merambat, diancam dibunuh semakin bertumbuh berkembang tanpa batas. Bukan berarti kita tidak mempunyai nyali untuk melawan. Orang benar itu ucapannya diurapi, saudara-saudara. Jadi kalau kita melawan dengan kekuatan manusia, dengan emosi untuk apa? Kalaupun kita harus menyatakan sebuah hal, satu perkara, biarlah lewat hukum yang berlaku di negeri kita, dan nanti ada pengadilan negeri. Tapi sebagai hamba Tuhan, seperti apa yang Yesus ajarkan, kita harus betul-betul pahami bahwa setiap kata-kata yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Maka sekali Pastor ingatkan Bapak Ibu sekalian, ucapkanlah apa yang engkau inginkan terjadi atas hidupmu, dan jangan engkau ucapkan apa yang tidak engkau inginkan. Demikian pun Pastor belajar berbuat kepada orang lain. Sebelum misal kita berbuat sesuatu atau katakan memberi sesuatu, saya tidak memberi orang lain makanan basi, karena saya tidak bisa makan yang basi. Saya tempatkan diri saya di kondisi itu. Saya memberi orang pakaian, tidak yang rusak atau seperti kain pel atau bolong, karena saya tidak pakai baju yang rusak atau sudah robek. Saya tempatkan diri saya seperti itu. Jadi ketika saya mau ucapkan sesuatu hal, baik untuk diriku sendiri, keluargaku, pelayanan jiwa-jiwa, saya ucapkan hal yang Tuhan ajarkan. Saya ucapkan kata-kata iman. Jangan ucapkan apa yang kau takutin. Kita ini bukan mikrofon iblis. Kita ini mensuarakan Injil, firman Tuhan, yang di dalamnya adalah kasih Yesus yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang membebaskan, yang menyembuhkan. Mulut ini, saudara-saudara, dipakai untuk memberkati.
bukan untuk mengutuki. Tadi udah kita baca, serem banget saudara-saudara. Kalau sampai mulut yang harusnya kita ucapkan kebenaran, kebaikan, kedamaian, tapi kita pakai untuk mengutuki, menghakimi, menjelekkan orang lain. Kita udah baca tadi saudara-saudara bahwa yang kontra dengan kuasa Yesus siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang merasa lebih pintar pemahamannya tentang hukum-hukum Musa. Apakah zaman sekarang orang Farisi masih ada? Saudara yang menilainya. Apakah orang hari ini mau dibodohin hanya gara-gara menggiring opini-opini yang jahat? Saudara yang menilai. Tapi satu hal yang pasti saudara-saudara, saya mengajak Anda untuk mengucapkan hal-hal yang baik yang membangun. Saya mengajak Anda bahwa ucapan orang benar itu adalah benih doa yang tertabur. Maka ketika engkau melihat sebuah keadaan yang buruk, kita tidak perlu setuju dengan keadaan buruk itu. Karena ingat, mulut kita bukan corong untuk mengeluarkan ketakutan. Mulut kita ini untuk menyuarakan sebuah harapan, janji Tuhan, firman Tuhan, kabar baik. Jadi misalnya hari ini kita melihat keadaan yang buruk, kita ucapkan berkat untuk keadaan buruk itu. Kalau kita melihat ada tubuh kerabat kita yang sedang lemah, jangan hakimi dia untuk hari esoknya atau hari kematiannya. Tapi beritakan kepada dia, tubuh, jiwa, rohmu menjadi milik Tuhan Yesus, yang sudah dikuduskan, disucikan, diselamatkan, diampun, disembuhkan in Jesus name. Ketika dia mendengar itu, maka rasa takutnya itu akan pergi. Jangan lantas dihakimi. Rasain lu udah mau mati dan bla bla bla. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya tidak mengajar itu. Kenapa? Karena Tuhanku tidak mengajari itu. Seperti saya katakan tadi bahwa ketika Tuhan mengajarin kita, lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita melakukan sebuah rema, ada rema-rema yaitu tuntunan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Semisal kita melihat orang tua kita lagi sakit, mungkin ada rema di sana. Tetapi kita tidak boleh putus berharap kepada Tuhan. Ketika seseorang sakit, mungkin ada rema di sana. Dan Roh Kudus akan menuntun orang benar mengerti kehendak Bapa. Pastor closing statement. Kiranya setelah hari ini, semua pemirsa dan pendengar memperhatikan apa yang kita ucapkan. Karena setiap kata sia-sia yang kita ucapkan, suatu hari kita harus mempertanggungjawabkannya. Di dunia, kalau sekarang di dunia maya sudah banyak orang-orang mengucapkan kata-kata fitnahan, tuduhan, bullying, pencemar nama baik. Di dunia saja sudah ada namanya cybercrime, undang-undang ITE. Itu menegangkan Bapak Ibu. Kalau sampai urusan dengan seperti itu, menegangkan banget. Tetapi
ada yang lebih seram. Ketika orang tidak bertobat dari kata sia-sia yang diucapkannya. Ingat, kata-kata ini dipakai untuk membangun, bukan menjatuhkan. Yang lebih seram daripada sekedar urusan dengan hukum dunia ya, kalau kita nggak berubah saat penghakiman terakhir, kita akan mendapatkan hal yang mengerikan. Pastor nggak lanjutkan deh. Jadi Pastor mendorong Anda untuk setiap kata-kata yang engkau ucapkan, termasuk engkau ketik baik di kolom komentar maupun di grup WhatsApp, termasuk. Karena sekarang mungkin ada orang yang di bawah lah, hampir semua orang ini kita lebih aktif ya sekarang, ketik pesan gitu ya, lebih aktif jempol-jempolnya. Maka tambahannya, jangan lagi bilang ini nggak ada di Alkitab ya, tetapi sekali lagi bahwa ada rema yang kita harus tahu yang menyangkut daripada apa yang Tuhan mau ubah kita. Kalau firman Tuhan berkata tadi Matius 12:36-37, jaga ucapanmu. Pastor tambah, bukan berarti pastor bidat atau sesat ya. Saya tambahkan ini yang saya sebut rema. Jaga jempolmu. Jaga jempolmu ya. Jangan yang ada di hatimu yang jahat, hatimu yang iri dengki. Kamu mungkin tidak ngomong, tapi jempolmu yang mengetik kalimat-kalimat yang sama muatannya, sia-sia. Terus memberkati saudara sekalian ya, kiranya rema dan pembacaan sabda firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita melewati hari-hari ini. Kita tidak perlu menghakimi hari ini dan hari esok, tetapi kita perlu mendoakan, memberkati. Biarlah kata-kata kita, kata-kata doa yang menguatkan, menyembuhkan, membangun, dan memberikan damai sejahtera bagi seluruh pendengar, termasuk keluarga kita, termasuk pelayanan, dan termasuk hidup kita sendiri, termasuk di medsos, termasuk dimanapun engkau berkarya. Biarlah engkau dikenal sebagai orang-orang yang menyuarakan kata-kata firman Tuhan. Karena untuk itulah kita sebetulnya dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyuarakan kasih Kristus dimanapun kita punya potensi untuk menyuarakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mengajar kita hari ini, orang baik akan mengeluarkan kata-kata baik dari perbendaharaannya, tapi orang jahat pasti keluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaharaannya. Jangan mengharapkan kata-kata baik dari orang yang jahat. Sebaliknya, jangan mengharapkan kata-kata jahat dari orang yang baik. Amen. Terus memberkati saudara-saudara sekalian ya. Pastor senang banget bisa share ini, dan Pastor berdoa buat saudara-saudara sekalian, pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Kita sama kok. Kita sama sebagai orang percaya yang diurapi lidah mulut bibirnya. Maka ucapkanlah doa-doa buat hidupmu sendiri, dan Pastor berdoa in Jesus name. Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberikan umur yang panjang. Sakit penyakit tidak berdiam di tubuh Anda orang percaya. Dan kita kan tidak pernah pesan penyakit, penyakit datang sendiri. Tapi kita punya otoritas untuk mengusir penyakit. Segala penyakit, kelemahan, out, go, in Jesus name. Dengarkan, kita tidak pernah pesan penyakit, tapi kita punya otoritas mengusir saat kelemahan itu datang. In Jesus name. Segala kelemahan, intimidasi, bakteri, virus, jamur, go, out, in Jesus name. Maka kuasa dari perkataan orang benar yang diurapi mengalir di tubuh Anda dan menyembuhkan Anda.
Diberkati air yang Bapak Ibu minum menjadi air yang menyembuhkan. Diberkati makanan yang Bapak Ibu makan menjadi makanan yang menyehatkan tubuh Anda. Diberkatilah hari-hari hidup kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber firman yang hidup yang memberkati pemirsa dan pendengar. Amin. Sama-sama katakan amin. 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 Satu pujian saudara-saudara. Mau nggak satu pujian? Ayo, mau nggak satu pujian? Pujian? Mau nggak? Iya, saudara-saudara ya. Ayo. Pujian apa ya? Mau. Ye, pujian apa ya? Ya. Ya, ini saja ya. Ini saja pujiannya saudara-saudara. Mungkin tidak bukan pujian penyemangat, bukan pres, tapi ini sebuah pujian perenungan. Makan firman ini akan mendorong kita menikmati firman Tuhan ini. Saat ku pulang menghadap Bapa, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keegoisanku, keinginanku, dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami semua. Amin. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat aku pulang Tuhan Yesus, saat ku pulang menghadap Bapa,
Hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor selesai, Pastor rindu mendoakan Bapak Ibu yang sedang terpapar terinfeksi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, bagikan video ini bagi saudara-saudara yang sedang terpapar terinfeksi COVID-19. Dan ketika saudara yang sedang terpapar terinfeksi, baik Anda yang isoman ataupun dirawat, dan kau melihat ini, saya beritahu kepada Anda sekalian, kuasa Tuhan sudah menyembuhkanku dari COVID-19. Kuasa Tuhan yang sama melalui doa ini akan melepaskan Anda dari virus ini. Satu tangan kiri Anda taruh di dada, seputar paru-paru Anda, dan tangan kanan Anda angkatlah kepada Bapa di surga. Tangan kanan yang atasnya diangkat saat ini, aliran kesembuhan men-touch tubuh Anda saat ini, mengalir kesembuhan. Be free and be clear. COVID out in Jesus' name. Paru-parumu disembuhkan, tubuhmu disembuhkan. Be healed in Jesus' name. Amen. Terima kesembuhan, terima pemulihan, dan dalam anugerahnya terima kehidupan kembali, kehidupan second life. Sama Esther ketika mengalami COVID, gejala berat, hampir mati. Saturasi 60. Bagiku ketika disembuhkan Tuhan Yesus, itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan penuh rahmat. Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Untuk apa? Jadilah saksi. Layanilah Tuhan, layanilah sesamamu di mana kau berada. Dunia hari ini butuh banyak pelayan Tuhan yang memiliki kesaksian hidup. Ya sudah, itu saja saudara-saudara. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semua ya. Terus memberkati. Shalom. Bless you, bless your day, bless your family. Yeay. Tuhan penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Dadah.